Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, coba jujur pada diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang merasa hidupnya seperti hamster di roda? Anda lari kencang, tapi anehnya hati selalu merasa tetap di tempat. Tidak pernah maju dalam ketenangan batin. Duit mengalir, gaji naik, tapi wajah kita justru kecut, persis seperti jeruk yang diperas. Itu semua terjadi karena kita sudah terjebak dalam perangkap yang tak terlihat. Kita telah menjadi budak uang. Fenomena ini bukanlah hal baru. Dulu kala, ada kisah tentang seorang pedagang dari tanah Jawa yang setiap hari bekerja keras seperti kerbau di sawah. Dagangannya laku, duit mengalir, tapi hidupnya tak pernah tenang. Leluhur Nusantara waktu itu sering mengingatkan dengan kalimat sederhana namun sangat menusuk. Kalau lu kerja cuman buat ngejar emas, jangan salahin kalau emas itu akhirnya yang ngejar lo, sampai lu gak punya waktu buat diri sendiri. Coba kita pikirkan, di zaman sekarang, apa bedanya kita dengan pedagang itu? Bedanya cuma dulu dia dagang di pasar, kita sekarang dagang di marketplace online. Kemasannya berbeda, tapi mentalnya sama. Kita menjadi budak angka. Saya yakin Anda pernah merasakan kekosongan ini. Anda kerja keras, duit masuk, tapi tetap ada rasa hampa. Seperti sedang bermain game MMORPG yang tidak pernah tamat. Anda terus grinding setiap hari mengejar loot dan level, tapi lupa kalau karakter Anda sendiri bisa mati kapan saja. Ironisnya, di zaman ini, banyak orang yang lebih takut kehilangan saldo daripada kehilangan nurani. Masalah kita diperburuk oleh media sosial yang menampilkan flexing receh, pamer saldo miliaran atau mobil baru, seolah-olah kekayaan itu bisa dicapai instan seperti Indomie. Alhasil, mindset kita diprogram untuk selalu merasa kurang. Padahal dalam ajaran Islam sudah jelas bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati. Inilah alasan kenapa ada orang yang punya rumah segede stadion tapi tetap susah tidur, sementara ada orang yang kos-kosan sempit tapi tidurnya lebih nyenyak daripada bayi yang baru disusui. Saya tegaskan, uang itu adalah magnet, bukan tuan. Begitu Anda menjadikan uang sebagai tuan, magnet itu akan berubah menjadi borgol yang mengikat kebebasan spiritual, mental, dan emosional Anda. Di video ini, kita akan membongkar blueprint untuk keluar dari penjara uang. Ini adalah rahasia kecil yang selama ini tidak pernah diajarkan oleh buku finansial konvensional atau motivator bisnis. Sebelum kita memulai pembahasan yang mendalam ini, saya mohon dukungan Anda. Tolong like video ini, berikan komentar di bawah, agar kita bisa membangun diskusi spiritual finansial yang sehat dan saling menguatkan. Dan tentu saja subscribe ke channel ini. Dengan begitu, Anda mendukung gerakan spiritual finansial yang sedang kita bangun bersama. Semoga setiap ilmu yang kita bagikan ini menjadi amal jariah yang terus mengalir. Mari kita mulai. Dunia modern ini telah menjadikan uang layaknya oksigen. Uang bukan lagi sekadar alat tukar, tetapi telah menjadi alat ukur harga diri. Saat Anda memilih kopi di kafe, yang dinilai orang bukan lagi rasanya, tapi brand cup-nya. Saat Anda bekerja mati-matian, dan orang bertanya kabar Anda, jawaban yang paling aman selalu, Alhamdulillah, rezeki lancar. Tapi jarang sekali ada yang berani bilang, Alhamdulillah, hati gue tenang. Karena memang ketenangan batin tidak dijual di marketplace manapun. Disinilah urgensi pembahasan ini. Karena kalau Anda tidak paham cara hidup berlimpah tanpa jadi budak uang, Anda akan hanyut dalam arus kapitalisme yang sangat deras. Anda akan menjadi seperti gedung tinggi di Jakarta. Megah dari luar, tapi dalamnya kropos, bocor sana-sini. Saya harus tekankan, punya duit banyak itu sama sekali tidak salah. Islam mengajarkan kita untuk mencari rezeki halal sebanyak-banyaknya. Tapi masalahnya muncul ketika Anda mengejar duit saja, tanpa meloloh vibrasi hati Anda. Uang itu yang justru akan mengejar balik Anda, membuat Anda capek, hampa, dan mudah dikendalikan. Konsekuensinya sangat brutal. Secara mental, Anda mudah stres eksistensial. Merasa hidup ini meaningless. Secara sosial, Anda jadi kompetitif berlebihan, ingin membeli mobil karena teman membeli motor baru, membuat Anda semakin antisosial. Dan yang paling parah, secara spiritual, hati Anda akan jauh dari Allah karena keburu penuh dengan kecemasan duniawi. Bagaimana doa bisa khusyuk kalau yang dipikirkan hanya cicilan jolangan sih? Justru ketika Anda bekerja bukan dari rasa takut kekurangan, melainkan dari rasa cinta untuk memberikan manfaat, duit tetap masuk. Tapi Anda tidak dikendalikan, vibrasi Anda akan naik, hati Anda akan tenang, dan rezeki justru makin gampang mengalir. Ini adalah paradoks yang luar biasa. Begitu Anda berhenti mengejar dengan panik, Dia yang datang. Inilah sense of freedom sejati.
Kebebasan untuk memilih apa yang Anda lakukan bukan karena harus mengejar uang, tapi karena Anda memang ingin berkarya. Konsep ini bukanlah hal baru. Kalau kita tarik mundur ke masa lalu, filosof Stoik legendaris Epictetus sudah mengatakan, orang kaya sejati bukan yang punya banyak, tapi yang butuh sedikit. Ini sangat relevan karena kapitalisme modern pintar sekali menciptakan kebutuhan palsu di otak kita agar kita tidak pernah berhenti membeli. Dari sisi sains, otak kita gampang ditipu oleh dopamin. Setiap dapat gaji, saldo masuk, atau notifikasi transfer, kita merasakan hormon senang, tapi hormon itu cepat hilang. Makanya kita butuh dosis baru yang lebih besar. Itulah yang disebut hedonic treadmill. Anda terus lari mengejar kebahagiaan materi, tapi Anda tetap di tempat seperti hamster di roda. Namun, dalam sains spiritual disebutkan bahwa barang siapa yang hatinya qanaah, merasa cukup, maka ia adalah orang terkaya di dunia. Begitu kita meriset mindset dari kelangkaan atau scarcity ke kelimpahan atau abundance, vibrasi kita berubah. Ini masuk ke ranah hukum semesta. Energi yang Anda pancarkan itu ibarat frekuensi radio. Kalau Anda terus mengirim sinyal kurang, yang datang pada Anda ya situasi yang bikin Anda merasa kurang terus. Tapi begitu Anda pancarkan frekuensi cukup dan syukur, semesta ciptaan Allah akan merespon dengan membukakan pintu rezeki yang lebih luas. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Tidak ada makhluk melata di bumi, melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Ayat ini adalah janji yang menghapus alasan Anda untuk hidup dalam ketakutan. Jika kita masih hidup dengan ketakutan uang habis, itu ibarat ikan di laut yang takut kehausan. Di ranah tasawuf ada nasihat, letakkan harta di tanganmu, jangan di hatimu. Itu artinya, Anda boleh memiliki saham miliaran, tapi Anda harus tetap bisa makan pecel lele di pinggir jalan tanpa minder. Itulah tanda Anda tidak menjadi budak uang. Orang yang budak uang gampang sekali stres, mudah depresi, bahkan penyakit modern seperti jantung, stroke, dan hipertensi banyak dipicu oleh stres finansial. Budak uang secara harfiah menghancurkan badan Anda. Pikiran kita sering menjadi magnet bagi masalah. Kalau hati Anda terikat pada uang, dunia luar akan terus memberikan situasi di mana Anda harus berhadapan dengan masalah uang seperti cicilan, utang, dan drama finansial yang tak berkesudahan. Ini adalah law of mirror. Realitas hanyalah cermin dari isi hati Anda. Kalau hati Anda lepas, realitas cerminnya berubah dan Anda akan bertemu orang yang tulus membantu, peluang yang organik, dan jalan rezeki yang tidak masuk akal. Kita juga harus memahami law of rhythm. Semua hal di semesta ini punya irama. Rezeki juga begitu. Ada naik dan ada turun. Kalau Anda budak uang, Anda akan panik setiap kali irama turun. Tapi kalau Anda mengerti hukum ini, Anda akan santai saja. Karena Anda tahu turunnya rezeki adalah bagian dari siklus untuk menaikkan level Anda. Sama seperti detak jantung, kalau tidak turun naik, Anda mati. Selain itu, ada law of sacred exchange. Dalam tradisi leluhur, orang percaya bahwa setiap rezeki yang masuk harus mengalir keluar. Kalau Anda tahan, Anda mampet. Inilah mengapa leluhur selalu bilang bagi rezeki agar rezeki balik. Sedekah bukan sekedar amal formal, tapi prinsip energi. Dunia tak terlihat mencatat siapa yang mengalir dan siapa yang menahan. Yang mengalir, jalannya dibuka. Yang menahan, hidupnya syarat. Fakta pahit yang harus kita telan mentah-mentah adalah banyak orang yang mati-matian mengejar uang, padahal sebenarnya mereka tidak butuh sebanyak itu. Anda pikir Anda butuh rumah 3 lantai atau gaji baru setiap 6 bulan? Sebenarnya tidak. Itu semua adalah kebutuhan palsu yang ditanamkan ke otak Anda melalui iklan, media sosial, dan lingkungan. Filsuf modern mengatakan manusia modern lebih takut terlihat miskin daripada benar-benar miskin. Jadi yang membuat orang sengsara bukan lapar, tapi gengsi. Sistem ekonomi global pun didesain agar kita menjadi budak. Mengapa ada inflasi? Mengapa harga terus naik? Karena sistem ini dibangun bukan untuk membebaskan Anda, tapi agar Anda terus menjadi sapi perah. Kalau Anda tidak sadar dengan hukum semesta, Anda akan bermain di kandang itu terus sampai Anda mati.
Oleh karena itu, kita harus segera melakukan pergeseran paradigma, sebuah reprogramming total di pikiran bawah sadar kita. Langkah pertama dalam blueprint ini adalah mereset mindset kelangkaan menjadi mindset kelimpahan. Anda harus menanamkan kesadaran bahwa rezeki itu bukan hanya hasil otot Anda, tapi aliran energi dari Allah. Mulai setiap hari dengan afirmasi syukur yang real. Begitu Anda bangun, tarik nafas dan ucapkan dalam hati, Alhamdulillah aku masih hidup, aku masih punya badan, aku masih bisa memulai lagi. Dari situ energi Anda akan segera berubah dari ketakutan menjadi penerimaan. Langkah kedua adalah memisahkan uang dari identitas diri. Anda bukan saldo Anda bukan merek baju Anda. Hentikan self-hypnosis negatif seperti gue miskin atau gue nggak punya duit. Ganti kalimat itu menjadi, saat ini gue lagi mengatur aliran rezeki gue. Kata-kata adalah mantra. Anda menjantra kelaparan, semesta kasih kelaparan. Anda menjantra kelimpahan, semesta kasih jalan. Langkah ketiga adalah menggunakan fase turun rezeki untuk upgrade diri. Saat lagi sepi orderan, jangan panik dan stres scrolling media sosial, tapi gunakan waktu itu untuk belajar skill baru, merapikan bisnis, atau memperkuat ibadah. Jadilah seperti petani, musim hujan menanam, musim kemarau menyiapkan lahan. Anda tidak mungkin panen setiap hari, tapi Anda bisa siapkan lahan agar panen Anda besar. Langkah keempat adalah belajar detachment atau pasrah elegan dari hasil. Ketika Anda melamar pekerjaan atau mengajukan proyek, jangan berpikir, kalau gue nggak keterima, hidup gue hancur. Energi keterikatan itu justru membuat jalan mampet. Ganti dengan, gue sudah usaha maksimal. Kalau rezeki gue di sini, alhamdulillah. Kalau tidak, pasti ada yang lebih cocok. Langkah kelima adalah mengalirkan rezeki agar berbalik. Ini adalah praktik nyata Law of Secret Exchange. Sedekah bukan hanya soal mengeluarkan uang, tapi juga tentang mengalirkan energi lain seperti ilmu, waktu, atau perhatian. Jika Anda sedang seret duit, tapi punya skill, berikan skill